welcome back to my channel with me, Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Aini. Today, I'm going to explain about opinion and thoughts. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang opinions and thoughts, pendapat dan juga pikiran. Video ini merupakan video chapter 2 yang berjudul Opinions and Thoughts, buku bahasa Inggris kelas 11, kurikulum 2013, revisi tahun 2017. Di dalam video ini saya akan membagi menjadi 3 poin yang terpenting. Yang pertama adalah asking for opinion, meminta pendapat. Yang kedua adalah giving opinions, memberikan pendapat. Dan yang ketiga adalah responses atau respon tanggapan dalam pendapat tersebut. Di dalam giving opinion, di dalam memberikan pendapat, saya juga membagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah personal point of view, yaitu sudut pandang individu atau sudut pandang person. Yang kedua adalah general point of view atau sudut pandang secara umum. Kemudian untuk responses atau tanggapannya saya juga membagi menjadi 2. Yang pertama adalah agree, yang kedua disagree. Agreeing with an opinion, setuju dengan pendapat tersebut. Dan yang kedua adalah disagreeing with an opinion, tidak setuju terhadap pendapat tersebut. Poin pertama yang akan kita bahas adalah asking for opinion, meminta pendapat. Bagaimanakah ketika kalian ingin meminta pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris? Di sini saya kasih 5 contoh tentang asking for opinion, yaitu meminta pendapat. Contoh yang pertama adalah what do you think of bla bla bla. Apa yang kamu pikirkan tentang titik-titik. Yang kedua, what is your opinion? Bagaimanakah pendapatmu? Do you agree with bla bla bla. Apa kamu setuju dengan titik-titik? Do you have any idea? Apa kamu punya beberapa ide? What is your view about? Apa pendapatmu tentang titik-titik? Ini adalah salah satu contoh dari asking for opinion. Kalian bisa memakai beberapa ataupun salah satu ketika kalian ingin mengucapkan, ketika kalian ingin meminta pendapat kepada seseorang. Poin kedua yang akan saya jelaskan adalah giving opinion atau memberi pendapat. Di dalam memberi pendapat di sini saya akan membagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah personal point of view atau sudut pandang individu, dan yang kedua adalah general point of view, sudut pandang secara umum. Yang pertama adalah personal point of view, sudut pandang individu. Maksudnya di sini adalah itu menurut pendapat kalian individu, menurut pendapat kalian sendiri. Caranya bagaimanakah ketika kalian memberikan pendapat berdasarkan diri kalian sendiri? Caranya di sini ada beberapa kata. Kalian bisa memakai salah satu dari beberapa kata ini. Kata yang pertama adalah in my opinion bla bla bla. Menurut pendapat saya adalah titik-titik. Yang kedua, I think bla bla bla. Saya berpikir titik-titik. Kemudian in my experience, menurut pengalaman saya titik-titik. I strongly believe that bla bla bla. Saya benar-benar percaya bahwa titik-titik. From my point of view, menurut pengalaman saya, menurut pendapat saya. Then what I mean is, apa yang saya maksud adalah titik-titik. Untuk selanjutnya, according to me bla bla bla. Menurut pendapat saya titik-titik. As far as I am concerned bla bla bla. Sejauh yang saya ketahui titik-titik. To my mind, menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya. I reckon bla bla bla. Menurut pertimbangan saya atau saya mempertimbangkan. As I see it, seperti yang saya ketahui titik-titik. Dan yang terakhir adalah by this I mean, menurut ini yang saya maksud adalah titik-titik. Kesemuanya ini adalah contoh dari memberikan pendapat secara personal, memberikan pendapat menurut pendapat kalian sendiri. Jadi in my opinion, I think, in my experience, I strongly believe that from my point of view until the end, this is as the example of personal of view. Jadi ini semuanya tentang bagaimanakah kalian memberikan pendapat berdasarkan point of view kalian sendiri.
How to give opinion based on general point of view? Bagaimanakah memberikan pendapat tersebut berdasarkan point of view atau sudut pandang orang banyak, sudut pandang secara umum. Maksudnya sudut pandang secara umum di sini adalah ketika seseorang, bukan kalian sendiri atau orang lain, kebanyakan orang memberikan pendapat. Jadi pendapat di sini adalah bukan pendapat individu kalian, tetapi ketika pendapat individu kalian tersebut maksudnya kepada personal on point of view. Tapi di sini adalah masuk kepada general point of view atau sudut pandang orang secara umum. Di sini ada beberapa pendapat yang kalian gunakan ketika kalian ingin memberikan pendapat orang lain atau kalian ingin menyampaikan pendapat kebanyakan orang. Contoh yang pertama adalah most people don't agree, kebanyakan orang itu tidak menyetujui. Contoh yang kedua, almost everyone, hampir setiap orang, some people say that, beberapa orang mengatakan bahwa, of course, many argue, tentu banyak yang diperdebatkan tentang Well, some people believe, bla bla bla. Sementara itu, beberapa orang mempercayai bahwa Generally, it is accepted. Secara keseluruhan, secara umum, ini diterima. Kemudian di samping di sini, the majority disagree with, bla bla bla. Secara mayoritas mereka itu tidak menyetujui dengan Ini kebalikannya dengan yang bawah. The majority agree with bla bla bla. Kebanyakan mereka setuju dengan Contoh berikutnya, it is something argue. Ini adalah sesuatu yang diperdebatkan It is considered. Ini dipertimbangkan Dan yang terakhir adalah some people believe bla bla bla. Beberapa orang mempercayai Jadi di sini ini semuanya adalah memberikan pendapat orang lain, bukan pendapat diri kalian sendiri. Jadi di sini pasti menggunakan yang namanya orang. Most people, kebanyakan orang. Almost everyone, hampir setiap orang. Some people, beberapa orang. Terus ada lagi yang di sini the majority, kebanyakan disagree, agree, dan yang lain-lain. Di sini semuanya adalah contoh bagaimanakah giving opinion based on general point of view, yaitu memberikan pendapat berdasarkan point of view atau sudut pandang orang banyak, sudut pandang. Untuk selanjutnya adalah responses atau tanggapan ketika kalian memberikan persetujuan ataupun ketidaksetujuan terhadap pendapat tersebut. Ketika kalian menyetujui sebuah pendapat tersebut, di dalam bahasa Inggris namanya agreeing with an opinion atau setuju dengan sebuah pendapat. Ketika kalian tidak setuju dengan pendapat tersebut, di dalam bahasa Inggrisnya adalah disagreeing with an opinion atau tidak setuju terhadap pendapat. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah agreeing with an opinion atau setuju dengan sebuah pendapat. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan. Kalimat yang pertama adalah I agree with you. Saya setuju denganmu. Kalimat yang kedua, I think so too. Saya berpikir juga demikian. Of course, tentu. This is absolutely right. Ini benar-benar betul. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I agree. I never thought of that. Saya setuju. Saya tidak pernah memikirkannya itu. That's good point. Itu adalah poin yang benar. Neither do I. Saya juga demikian. Dan yang terakhir adalah I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan. Ini kesemuanya adalah tentang contoh ketika kalian memberikan persetujuan terhadap pendapat tersebut yang dinamakan dengan agreeing with an opinion. Selanjutnya, bagaimana ketika kalian memberikan pendapat tersebut dan pendapat kalian itu tidak setuju dengan apa yang disampaikan orang lain? Di dalam bahasa Inggris itu namanya adalah disagreeing with an opinion atau tidak setuju terhadap pendapat. Kemudian bagaimanakah caranya ketika kalian mengucapkan ketidaksetujuan tersebut? Caranya di sini ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau tidak setuju terhadap pendapat seseorang. Yang pertama adalah I am sorry, I don't agree with you. Saya minta maaf, saya tidak setuju denganmu. Yang kedua, I am not sure, I agree with you. Saya tidak yakin, saya setuju denganmu. I am afraid I have to disagree with you.
Saya takut saya harus tidak setuju denganmu. I don't believe that. Saya tidak percaya bahwa. By this, I mean, dengan ini maksud saya adalah I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kemudian, I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Kemudian, this is not the same thing at all. Ini adalah tidak sama secara keseluruhan. It is not justified to say so. Saya tidak bisa menjustifikasi untuk mengatakan sesuatu. Yang terakhir, I cannot say I agree with you. Saya tidak bisa mengatakan saya setuju denganmu. Ini secara keseluruhan adalah bagaimanakah mengekspresikan menanggapi seseorang dengan disagreeing with an opinion atau tidak setuju dengan pendapat. Di sini saya juga akan kasih kalian contoh bagaimanakah ketika kalian memberikan persetujuan dan tidak persetujuan terhadap pendapat atau statement tertentu. Yang pertama di sini adalah statement atau sebuah pendapat atau statement pernyataan. Di sampingnya ada agree atau persetujuan terhadap statement tersebut, dan di samping di sini adalah disagree, pertidaksetujuan terhadap statement tersebut. Statement yang pertama atau pendapat pernyataan pertama adalah smoking should be banned in public places. Merokok itu sebaiknya dilarang di tempat umum. Ini adalah pernyataan. Kemudian ketika kalian setuju, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya benar-benar atau saya benar total setuju terhadap pendapat bahwasanya merokok itu dilarang di tempat umum. Ketika kalian tidak setuju atau disagree, di sini ada kata-kata I am sorry but I tend to disagree with you. Saya minta maaf, saya cenderung tidak setuju dengan pendapatmu. Kemudian ada statement yang kedua, pernyataan yang kedua berbunyi, women should not work. Perempuan sebaiknya tidak bekerja. Ketika kalian setuju, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. I think so too. Saya berpikir juga demikian. Women should stay home and take care of their children. Perempuan sebaiknya berada di rumah dan menjaga anak-anak mereka. Ini adalah setuju. Kemudian ketika kalian tidak setuju, kalian mengucapkannya, I am afraid I have to disagree with you on this. Saya takut mengucapkan ketidaksetujuan ini terhadapmu. Ini adalah contoh tentang bagaimanakah kalian memberikan persetujuan dan tidak persetujuan terhadap sebuah pendapat atau sebuah statement. Nah, itu tadi video saya mengenai opinion and talks. Dilihat dari yang pertama adalah asking for opinion, meminta pendapat. Yang kedua giving opinion, memberikan pendapat. Dan yang terakhir adalah respon atau tanggapan ketika memberikan pendapat tersebut, baik itu tanggapan disagree, tidak setuju, dan agree atau setuju. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.